السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dari kajian kita tafsir surah An-Nasr, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ayat pertama dari surah An-Nasr, yaitu surat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira akan janji berupa kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka pada ayat berikutnya, yaitu ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waw di sini dalam bahasa Arab disebut dengan waw ataf, yaitu waw kalau dalam bahasa kita itu dan, itu waw ataf. Ataf atau disandarkan budak pada kalimat yang sama, yaitu kalau ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata idza jaa itu fi'il madhi, maka pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala cukup mendatangkan huruf waw, maka di dalamnya mengandung makna idza pula. Artinya wa idza ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan kembali kalimat idza supaya tidak terulang penggunaan kata idza itu. Cukup wa sudah harus difahami oleh setiap orang yang membaca dan mendengar bahwa yang dimaksud di sini adalah dan apabila kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Kalau pertama berarti apabila pertolongan Allah dan kemenangan datang sebagai hadiah dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasul. Kemudian yang kedua, dan apabila pula kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bukti pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sebaliknya, ketika yang kita lihat itu tidak demikian, manusia berbondong-bondong keluar dari agama Islam, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu berarti tandanya kita masih jauh dari pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanda kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita dapatkan saat kita hidup di dunia. Karena pertolongan Allah dan kemenangan itu dapat mendatangkan kebahagiaan kita.
Sedangkan janji Allah kan dalam firman-Nya antara lain lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka orang-orang mukmin itu kegembiraan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Apa yang dimaksud dengan kegembiraan orang-orang mukmin dalam kehidupan dunia? Yang dimaksud kegembiraan dan kebahagiaan orang mukmin itu adalah karena dua hal. Yang pertama adalah karena fadl Allah, yaitu pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar yang didapati oleh orang mukmin itu adalah kemenangan. Makanya jangan merasa kita sebagai orang-orang yang menang mendapatkan pertolongan dari Allah jika umat manusia, rakyat kita, bahkan keluarga kita semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari Islam. Loh, itu tanda kegagalan kita, tanda jauhnya pertolongan Allah. Kalau jauh pertolongan Allah, apa yang kita harapkan saat kita mati nanti berada di alam kubur? Apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Jika di dunia tanda-tanda kekalahan itu sudah di depan mata. Makanya orang mukmin itu semuanya mempunyai kewajiban untuk berjihad. Arti jihad di sini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan agama Allah. Nah, target kemenangan agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah dapat memberikan daya tarik bagi umat manusia sehingga mereka bisa berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Jihad fisabilillah yang dimaksud adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyingkirkan segala penghalang, rintangan yang menghadang umat Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu perlu jihad. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad. Jihad tidak boleh disalahartikan. Arti jihad itu hendaklah kita mampu membersihkan segala penghalang dan rintangan ketika kita ingin berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad terbesar itu adalah melawan nafsu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang amat sangat masyhur, Rasulullah SAW ketika pulang dari perang besar bersama dengan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita saat ini sedang menuju perjalanan pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, al-akbar, yang paling besar. Nah, para sahabat-sahabat bertanya, wong jihad kemarin itu jihad yang mengerikan, musuh begitu banyak jumlahnya, dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Saat itu jalan kami pas-pasan, artinya ketir-ketir. Saat perang kemarin itu perang Badar atau perang yang besar-besar itu. Kemudian kata Rasulullah, ada jihad yang lebih besar yang harus kita siap menghadapinya. Kemudian apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Sesungguhnya hawa nafsu itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala la ammaratun bisu, banyak mendorong pemiliknya, yaitu diri seseorang, untuk melakukan perbuatan asu, kejahatan. Ketika seseorang jiwanya itu dikuasai oleh ammaratun bisu, kejahatan, maka dipastikan kebaikan itu akan ditinggalkan. Nah, untuk melakukan perlawanan terhadap ammaratun bisu ini disebut dengan jihad. Seperti contoh kita saat ada seruan panggilan as-salatu khairun minan naum, saat kita ngantuk apalagi turune rada kepengen kariban
dalam jiwa itu terdengar suara as-salatu khairum minan naum. Tapi disitulah nafsu itu akan banyak mengemukakan argumennya. Kamu loh, tidurmu tadi malam terlambat. Besok kamu harus bekerja. Nek saiki tangi, apakah enggak pusing kamu? Apakah kamu nanti enggak ngantuk saat kerja? Apakah kamu pokoknya macam-macam? Kasih argumen yang sekiranya kita bisa mengambil keputusan untuk lanjut tidur, meninggalkan salat. Itu ammaratun su. Nah, jihad yang dimaksud di sini adalah harus melakukan perlawanan. Bisikan-bisikan itu harus dilawan demi mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala yang sedang memanggil kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah salat. Makanya ini harus mampu kita deteksi keburukan-keburukan yang sedang menantang hidup kita ini dan amat sangat membahayakan bagi keluarga kita khususnya, terutama anak-anak kita sebagai generasi yang akan melanjutkan kehidupan kita di muka bumi ini. Apakah kita mampu memastikan bahwa anak-anak kita ini hidup berada dalam keimanan dan ketakwaan seperti iman dan takwa kita? Ataukah saat ini yang kita lihat anak-anak kita hidup berada dalam nafsunya? Nafsu itu terus mengarahkan anak-anak kita semakin jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita perhatikan keadaan anak-anak kita saat ini. Gara-gara asiknya main HP dan yang memfasilitasi HP itu kita pula. Bahkan kadang kita sebagai orang yang gagah, yang hebat, militer, tapi begitu kena rayuannya anak sudah langsung dulu minta diberikan pulsa, sudah nggak berdaya. Belum lagi kena rayuannya istri. Artinya kalau kita memberikan fasilitas berupa infak yang menjadikan sebab anak keluarga kita terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa kita masuk dalam kategori ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ancaman yang menjamin akan kerugian selama-lamanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna." Sesungguhnya orang-orang kafir itu membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi diri, keluarganya dan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang-orang kafir itu menjadikan sebab orang-orang yang mendapatkan fasilitas itu nyaman dengan fasilitasnya, sehingga hatinya dipupuk rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Kalau sudah hati seseorang itu diliputi cintanya terhadap dunia, maka tidak akan ada tempat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Masjid-masjid tidak akan ada tempat, Al-Quranul Karim tidak ada tempat, orang-orang soleh pun juga tidak akan mereka cintai sama sekali. Yang dia cintai adalah orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Islam. Itu yang terus mereka tonton, yang mereka ikuti gaya hidup mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fasayunfiqunaha, mereka akan membelanjakannya, suatu pembelanjaan yang menyebabkan habisnya harta itu dan tidak akan kembali lagi. Habis.
Artinya berbeda infaknya orang-orang mukmin yang tepat digunakan menjadi sebab fasilitas orang lain, keluarga kita itu semakin dekat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang infaknya tepat sasaran menjadikan sebab orang itu semakin dekat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah contoh gambaran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, pertama, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, artinya menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dianggap oleh Allah sebagai pinjaman. Allah pinjam. Allah enggak jaluk harta kalian. Meskipun harta yang kalian miliki adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan harta yang kalian pinjamkan kepada Allah itu dengan lipasan yang amat sangat banyak di saat kalian membutuhkannya. Kapan kalian butuh rezeki itu? Melalui infak tadi. Kalau di dunia gampang didapatkan, minimal enggak oleh dari pekerjaan atau usaha kita pas-pasan, oleh kesempatan untuk hutang tetangga, ya. Enaknya kalau hutang kita terhadap orang soleh, umpamanya sugih, soleh, ya kan? Kemudian kita seret, angel, nyaure, dia akan tersentuh hati mereka oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, sugih, soleh, ya kan? Akan tersentuh oleh ayat Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa in kana dzul usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang kamu hutangi itu mendapati kesulitan untuk nyaur hutang disebabkan karena syaratnya ekonomi yang diperoleh, maka wajib bagi kalian wong sing sugih untuk menunggu pengembalian harta hutang tadi sampai Allah memberikan kemudahan jalan bagi kita untuk nyauri hutang. Tapi lihatlah ditutup dengan firman Allah, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi jika kalian mau mensedekahkan harta yang kamu hutangkan itu, artinya kamu bebaskan, itu lebih baik daripada ngenteni nyauri utang. Dan alhamdulillah saya mengalami itu. Waktu itu saya kesulitan harus membangun pondok, harus beli rumah sebelah. Kemudian saya hutang pada seseorang 200 juta. Sudah akad-akadan saya tulis dan seterusnya. Kemudian saya pergi pamitan pergi, langsung di SMS, Ustaz 200 juta saya bebaskan sekaligus. Itu contoh. Arti gampang nih, urusan dunia itu gampang. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan. Tapi yang paling penting adalah di saat kita tidak mendapati seorang pun yang bisa menolong kita. Karena kesendirian kita, kapan di alam kubur ini nanti? Tidak ada yang menemani kita. Kecuali saat itu kita membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan jaminan untuk orang-orang yang selama hidupnya di jalan Allah dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka orang-orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka, mereka mendapatkan rezeki. Berarti apa? Infak yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pada saat yang tepat, yaitu ketika kita butuh rezeki itu, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada rezeki kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat pun juga lebih-lebih kita membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selama harta yang kita infakkan, kita belanjakan tepat digunakan di jalan Allah,
tidak sia-sia, maka dipastikan kita akan beruntung selama-lamanya di dunia dan akhirat. Nah, kebalikannya kalau kita salah sasaran dalam menginfakkan harta tadi, menjadikan sebab orang itu terhalang masuk ke dalam agama Islam. Islam dalam arti adalah pengamalannya, sholatnya dilupakan, ya. Kumpul dengan orang-orang soleh ditinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tempat dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak ada tempat begitu. Maka belanja infak yang kita berikan kepada mereka itu menjadikan sebab apa firman Allah? Tsumma takunu 'alaihim hasratan. Kemudian harta yang diinfakkan itu menjadi sebab hasrah an-nadamah, yaitu kekecewaan, penyesalan yang amat sangat dalam dirasakan oleh mereka. Makanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengagumi banyaknya harta orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya. Sebagaimana kita dilarang pula mengagumi anak-anak mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Allah mewanti-wanti, jangan sampai ya awakmu, kata Allah Subhanahu wa taala, merasa kagum menghebat-hebatkan harta dan anaknya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak mereka itu innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah hanyalah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak itu. Artinya di alam masih di dunia, hartanya itu akan menjadi sebab tersiksanya hidup dia. Bagaimana tidak tersiksa? Harta yang dia miliki itu tidak menentu. Duit-duit akeh, bangga dengan uangnya, kemudian dia dihadapkan pada masalah dengan harta itu, usahanya bangkrut umpamanya, atau dihadapkan pada masalah pajak, atau dihadapkan pada ancaman panjuri, penjamret dan seterusnya. Bahkan dia pun, pokoknya dia tidak akan nyaman dengan hartanya. Belum lagi di akhirat nanti, harta yang disimpan menjadikan sebab dia bakhil karenanya dan tidak biasa menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat nanti akan dirupakan menjadi setrika untuk menyetrika badutnya mereka, kemudian lambungnya dan punggungnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyembunyikan atau mereka yang numpuk-numpuk harta dari emas, perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak digunakan untuk memberikan fasilitas dan dorongan pada umat untuk berada di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita gembira yang mereka harapkan, tapi berita gembira tidak wujud dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Karena apa? Ujung-ujungnya apa yang mereka impikan itu menjadi azab yang amat sangat pedih. Dalam bentuk apa azab yang amat sangat pedih itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, yaitu pada hari harta kekayaan mereka itu dibakar panas di dalam api neraka,
kemudian disetrikakan pada baduk mereka. Mengapa dengan menggunakan kata jibahum, baduk? Karena biasanya semasa hidupnya di dunia mereka itu hanya dipeningkan urusan harta, pening, mikirin duit. Orang kalau mikirin duit sing pening mumet apa? Baduk kan ya, baduk. Tidak digunakan untuk memikirkan infak di jalan Allah dan seterusnya. Wa junubuhum, dan lambungnya ini akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya itu. Bagaimana kok menggunakan kata lambung? Iya, sebagai isyarat. Biasanya wong kakean duit, wong sing medit itu biasanya kakean turu ya. Kakean apa? Turu. Biasanya mari ya pas senang-senang biasanya ngorok. Artinya tidurnya itu bukan tidur yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat dia murka karenanya. Yang dipikirin hanya tidur bersama dengan lawan jenis, pokoknya seperti itu yang mereka lakukan itu karena harta yang tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa zuhurum, dan punggung mereka pun juga demikian sebagai penyempurna adab yang amat sangat dahsyat sebagai ancaman keras bagi mereka yang semasa hidupnya tidak menjadikan sebab orang lain masuk ke dalam agama Islam, tapi justru malah menyebabkan orang lain itu berbondong-bondong jauh dari agama Islam. Ini yang harus kita selalu waspadai. Hendaknya kita benar-benar waspada. 1 rupiah pun pastikan tidak menjadi sebab jauhnya anak-anak kita dari Al-Quran, jauhnya anak-anak kita dari Allah Subhanahu wa taala, zikirnya kepada Allah, bacaan Al-Qurannya dan seterusnya. Pastikan tidak terjadi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan kemenangannya sebagai tanda-tanda pertolongan dan kemenangan Allah diberikan kepada kalian adalah kamu dapat melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka disinilah jawabnya dari idza itu ya. Idza itu disebut dengan syarat dalam bahasa Arab. Kalau kalimat fi'il didahului dengan syarat idza apabila, maka di situ ada jawabannya. Sama seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terkabulnya doa bagi setiap orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia mau berdoa. Dan Allah memberikan jaminan kan, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Syaratnya apa? Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Nek gak doa gak tahu apa-apa ya. Makanya pentingnya berdoa itu jangan sekali-kali meremehkan dan meninggalkannya. Karena Allah menetapkan idza, tak kabulkan doanya apabila dia mau berdoa. Tentunya dengan 2 syarat. Allah menetapkan syarat fal yastajibuli, hendaklah mereka tetap melanggengkan istijabah, yang berarti memenuhi panggilan Allah. Ini harus langgeng. Sebagaimana saat ini mereka menunaikan ibadah puasa dan sholat sunnahnya, maka hendaklah kebiasaan baik itu dipertahankan. Itu syarat yang pertama. Makanya didatangkan ayat istijabatul doa di sini setelah perintah berpuasa. Kemudian syarat kedua, wal yu'minu bi, hendaklah mereka pun juga tetap berada dalam keimanannya kepadaku. Dan tetapnya umat ini, orang-orang yang beriman itu berada dalam keimanannya adalah apabila mereka bersama dengan Al-Quran, bersama dengan guru-guru
Al-Quranul Karim, karena hanya dengan Al-Quran yang dibaca, difahamkan, menjadi sebab tambahnya iman seseorang. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak dibacakan ayat Al-Quran, sesuatu yang tidak tambah otomatis semakin berkurang, terus berkurang, isa-isa entek dan hilang. Makanya Allah berfirman, wa idza tudiyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang mukmin, maka bertambahlah imannya. Nah, ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah An-Nasr ini, idza apabila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, gemeruduk lah istilahnya. Makanya kalau kita melihat anggota kawai, militer dan seterusnya semuanya kok berbondong-bondong masuk ke dalam masjid sebagai tanda Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman pada ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya bertasbihlah dengan mensucikan nama Tuhan. Tasbih itu artinya adalah mensucikan nama Allah. Dari apa? Disucikan dari apa? Dari kotoran syirik dan maksiat. Ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini secara khusus bertasbih karena kebanyakan manusia itu apabila dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, mengalahkan musuh-musuhnya, terutama mereka setelah merasa menang dari hasil pemilihan umum kemarin, ya kan? Cenderungnya apa? Cenderungnya melakukan kemaksiatan semakin menjadi-jadi. Ya. Jangankan caleg dan seterusnya, tingkatan pemilihan lurah saja, ketika dia sudah dinyatakan unggul dari lawannya, apa yang dilakukan? Wah, di rumahnya minum-minum khamar, ya? Makan babi, bahkan makan anjing, makan celeng dan seterusnya. Artinya joget-joget. Nah, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengingatkan yang pertama kewajiban yang harus kalian lakukan atas nikmat kemenangan, pertolongan Allah yang dibuktikan dengan tandanya masuknya umat manusia berbondong-bondong dalam agama Islam. Yang pertama, kamu harus bertasbih. Artinya, jangan sampai kalian melakukan berbagai bentuk kesyirikan dan bentuk kemaksiatan. Jangan karena menang akhir nanggap orkes joget-joget dan seterusnya. Kemudian mabuk-mabuk, senggol sana sini, itu kan berarti tidak bertasbih namanya. Tasbih itu mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak patut dinisbatkan kepada Allah, berupa tidak menyekutukan Allah dan tidak mendurhakai Allah. Artinya tetaplah kamu berada dalam posisimu sebagai orang suci. Orang suci itu ya, jangan dinodai, jangan dikotori dirimu dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bihamdi rabbika, dengan memuji, artinya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, bahwa ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau mengandalkan kekuatan yang kita miliki, kita tak punya apa-apa. Kita hanya berusaha. Tanpa pertolongan Allah, tanpa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa sukses mendapatkannya. Makanya kewajiban hamba atas nikmat Allah adalah bersyukur. Dua kalimat yang selalu gandeng antara tasbih dan tahmid.
tasbih dan tahmid. Dua kalimat yang selalu gandeng, tidak dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'anul Karim, seperti contoh wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah, baik yang ada di langit, di bumi, dan serta isinya, melainkan semuanya bertasbih dan memuji nama Allah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pastikan tasbih subhanallah, subhanallah, kemudian diiringi dengan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur. Jadi kalimat alhamdulillah merupakan kata sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam Al-Qur'an surah Ibrahim alaihi salatu wassalam, la in syakartum la azidannakum. Kebalikannya syukur adalah kufur. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu. Tapi sebaliknya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur kepada Allah atas nikmatnya, maka nikmat itu akan dicabut untuk diganti azab yang keras menimpa kalian, sehingga kalian tidak akan merasa dan tidak akan mendapati kemuliaan hidup di dunia hingga di akhirat nanti, gara-gara kufur terhadap nikmat. Makanya pastikan tasbih, yang berarti mensucikan nama Allah dengan memperbanyak zikir, karena kata syukur itu tidak akan datang, tidak akan hadir kata syukur dalam diri kita sampai kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, untuk memberikan pertolongan kepada kalian, rahmatnya kepada kalian. Kemudian setelah perintah zikir, washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun. Nanti satu paket sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Di awal surah Al-Fatihah pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut, berarti mengingat nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Setelah itu diiringi dengan apa? Ucapan kata hamd, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa alhamdulillah? Syukur. Makanya zikir dan syukur menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Seseorang hanya bisa bersyukur jika diawali dengan zikir, sebagaimana seseorang itu bisa berzikir jika menjadi awal dari syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hanya bisa syukur jika diawali dengan zikir, dan zikir seseorang menjadi sebab syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari keagungan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Lailatul Qadar itu adalah malam yang sudah berlalu. Karena apa? Karena malam itu merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran kan diturunkan sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah diturunkan Al-Quran itu. Okay. Nah, sedangkan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Allah menjanjikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencarinya. Itu dalam rangka apa? Mengingat nikmat yang amat sangat besar diberikan oleh Allah kepada umat ini berupa Al-Quranul Karim, pas bertepatan pada malam disebut dengan malam Al-Qadar. Itu mengingat. Makanya penting memperingati atau mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena
eling pasti syukur. Alhamdulillah aku teringat. Dulu aku itu miskin, dulu gak punya apa-apa, dulu hampir saja aku mati ya. Hampir saja dulu aku tergelincir dalam lembah kemaksiatan dan seterusnya. Diingat. Kemudian alhamdulillah, baru muncul kata alhamdulillah sekarang aku sudah mapan. Alhamdulillah wis diberi kecukupan oleh Allah. Alhamdulillah aku jauh dari kemaksiatan. Alhamdulillah. Makanya pentingnya mengingat nikmat. Jangan dimusuhi dan jangan dibid'ahkan orang mengadakan peringatan, karena Al-Qur'anul Karim sendiri diturunkan adalah sebagai pengingat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir inna fa'd dzikra fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang-orang yang beriman itu, karena sesungguhnya pengingat itu dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang-orang mukmin. Makanya yang kedua apa? Bertahmidlah atau bersyukurlah. Kemudian yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu tidak hilang. Nikmat pertolongan, nikmat kemenangan ya, yang ditandai dengan masuknya umat ini ke dalam agama Islam berbondong-bondong, antara lain keluarga kita ya. Makanya kalau kita itu mendapati anak-anak kita kok senang dari masjid, senang ngaji, itu bagian dari pertolongan Allah. Pastikan kita ucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah anakku nek pas wayahe ngaji sergep ngaji ya. Sergep ngaji. Jangan sekali-kali kita sebagai orang tua salah langkah. Anaknya dijanji, kamu nanti nek kapan nanti khatam juz 30 tak kasih HP, tak kasih wifi di rumah. Wah sudah, dia ini akas ngaji dicekeli HP, ada wifi, terus saya main, ayo ngaji. Alah, aku sebentar bisa jadi tinggalkan ngaji ini. Karena apa? Kita sadar atau tidak, HP internet itu merupakan alat informasi yang pengisinya bukan hanya orang mukmin, bisa ada orang kafir, orang jahat, orang yang mau macam-macam masuk di dalamnya. Nah itu dijadikan sebagai asupan otaknya anak-anak kita, hatinya anak-anak kita ya sehabis, tidak akan tersisa. Itu namanya salah langkah. Orang tua yang salah langkah. Karpe dimulyakno anak kok tahu. Mesti ini anake sukses 30 atau istiqomah di masjid. Nanti kalau ayah punya rezeki takjak umroh, nah ya kan, tapi seperti itu. Nek punya rezeki takjak umroh, ayo nyelengi umroh. Atau minimal takjak nang ngene wali songo ya kan. Nah itu bagus untuk ziarah, untuk nyambung keimanan sebagai terima kasih kita pada orang-orang yang menjadikan sebab sampainya Islam kepada kita, yang melalui wali songo itu kan, atau ulama-ulama dan seterusnya. Itu nyambung hubungan kita dengan mereka. Kemudian yang ketiga, pastikan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wastaghfirhu, dan bacalah istighfar, yang berarti berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa terbaik itu adalah apabila doa yang diawali dengan istighfar. Yang dimaksud wastaghfiru dungo. Dan sebaik-baik doa itu adalah diawali dengan istighfar. Mengapa demikian? Karena doa istighfar itu adalah doa pembersih diri kita dari noda dan dosa. Nek kapan wis bersih, otomatis ada koneksivitas antar diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terputus ya. Karena apa bersih? Makanya doa yang paling utama adalah doa ampunan. Dan jaminan pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang ahli ibadah adalah ampunan pula. Seperti contoh puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang berpuasa
di bulan Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dipastikan Allah akan mengampuni. Ya, makanya harus diminta ketika Allah memberikan jaminan ampunan, itu hendaknya kita minta kepada Allah, Allahumma firli atau astaghfirullahal azim ya. Kemudian pula qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Semuanya adalah jaminan ampunan sebagai isyarat bahwa ampunan itu amat sangat penting untuk didapatkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya baru setelah kita bersih bisa ditambah dengan doa-doa inti, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan sesuai dengan hajat keluarga, umat, masyarakat dan seterusnya, kita minta setelah istighfar nih, astagfirullahaladzim. Dan istighfar ini tidak hanya dibatasi dengan istighfar astagfirullah saja. Makanya karena istighfar itu doa, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan saat kita berdoa itu dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang dimaksud adalah sifat-sifat Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Gusti Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fad'uuhu biha, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama itu. Memang Rasulullah SAW memberikan contoh istighfar astagfirullah, ya kan? Tapi apakah ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala hanya begitu saja? Astagfirullah, aku meminta kepadamu ya Allah, hanya. Makanya hendaknya diembel-embeli dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Astaghfirullahal azim, ya. Atau astaghfirullahal ghafurur rahim, ya. Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim, dan seterusnya. Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita sertakan biar menjadi sempurna. Artinya bukan kategori masuk bid'ah ketika kita menambahkan, karena itu perintah Allah. Jadi ada saudara kita itu yang mengatakan itu menambah. Rasulullah dulu kalau saya sholat membaca apa? Astagfirullah. Itu contoh astagfirullah. Apakah Nabi hanya banyak astagfirullah? Oh tidak. Buktinya Allah memerintahkan kanjeng Nabi untuk istighfar itu tidak boleh dibatasi untuk diri beliau sendiri. Dalam firman Allah surah Muhammad SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, yaitu tauhid, atau disebut dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kemudian Allah mengiringi setelah tahlil kamu ucapkan, baru wastaghfir li dzambika, istighfir, mintalah ampun kepada Allah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Makanya doa istighfar yang sempurna itu adalah astaghfirullahaladzim li wali walidayya, dalam surah Ibrahim, Allahumma gfirli wali walidayya, ya kan? Ditambah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian wali, kita wali ashabil huquqil wajibati alayya, itu sempurnanya istighfar. Dan untuk orang-orang yang mempunyai hak atas diriku untuk aku berikan. Loh, dari mana dasar dalilnya? Rasulullah SAW berpesan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapapun yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan yang serupa kepadanya. Fa'in lam tastati', apabila kamu enggak mampu, karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, atau keterbatasan tempat, enggak bisa menjangkau orang yang berbuat baik, ya,
Maka apa kata Rasulullah? Fada'uh, maka doakanlah dia. Siapa itu ashabul huquq? Maka doakanlah dia. Makanya kita cantumkan wali ashabil huquqil wajibati. Ada kewajiban bagi kita yang telah menerima kebaikan untuk membalas kebaikan pada orang yang berbuat baik pada kita. Jangan orang berbuat baik kemudian kita lupakan, itu nggak boleh. Minimal disebut dalam doa istighfar tidak lali. Gitu. Wali jami'il muslimin wal muslimat, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bebas. Memang kita boleh mengatakan doa istighfar yang paling minim itu adalah astagfirullah, boleh sah. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan, ya kuwabeh sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dua orang tua kita. Ya. Untuk kedua siapa? Orang tua kita. Kemudian orang-orang yang punya hak atas kita untuk kita bisa memberikan balasan kebaikan pada mereka. Mungkin bos kita bisa punya pangkat jabatan atau diterima di pekerjaan ini ada karena perantara sifuran-sifuran, ya kan? Kebaikan yang tidak boleh dilupakan, perintah Allah Subhanahu wa taala harus disampaikan. Kemudian untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan, ini yang dimaksud dengan istighfar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Artinya tetaplah kamu berada dalam ketawaduan diri kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan saat kamu istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan bertaubat, arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan atau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, beliau tidaklah bangkit berdiri dari tempat duduk beliau. Dia tidaklah duduk dari saat beliau berdiri. Dan beliau Rasulullah tidak melakukan aktivitas apapun saat mengawalinya atau menutup kegiatan apapun, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih, tahmid dan istighfar dalam rangka menakwili atau merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, yaitu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini merupakan kunci pasti bahwa nikmat kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan dicabut selama-lamanya, justru akan ditambah kenikmatan itu saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kubur hingga saat kita dihidupkan kembali pada hari kiamat nanti. Jaminannya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbanyak baca ini, apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Perbanyak itu astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Makanya kalau kita usai ngaji biasanya baca apa? Subhanakallahumma bihamdik, sama asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya terkait dengan yang disampaikan Ustaz tadi dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inna qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tadi ada penjelasannya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dalam satu hadis ini kami bacakan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku,
dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kadang kita nggak sempat berdoa, tapi di dalam hadis ini kayaknya sudah tercakup. Walaupun kita nggak berdoa, kalau disebutkan dengan Al-Quran, insya Allah akan dipenuhi. Mohon penjelasan Ustaz. Yang pertama, untuk yang kedua mungkin sekarang kan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ini banyak yang mencari mungkin malam Lailatul Qadar dengan iktikaf. Yang kami tanyakan, untuk iktikaf itu khusus di masjid saja atau mungkin bisa di mushola atau bahkan di rumah yang ada musholanya? Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik. Terkait dengan korelasi antara ayat Al-Quranul Karim yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terkabulkannya doa itu jika seseorang mau berdoa, dengan hadis man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati apa itu afdal ma udiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran sehingga kesibukannya dengan Al-Quran membuat dia nggak sempat dungo dan nggak sempat pikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memberikan kepadanya apa yang terbaik seperti yang aku berikan pada orang yang meminta. Itu intinya. Loh, berarti apakah memang ada pengecualian untuk nggak untung-untungan seperti ngaji ya itu kan? Loh, saat mengaji, membaca Al-Quranul Karim itu pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Doanya dalam bentuk apa? Firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kan doa juga kan? Nah, gitu. Billah, kepada Allah, minasyaitonir rajim, doa. Ya. Nah, ada sebelum baca Al-Quran itu doa. Usai baca doa, membaca Al-Quran pun juga doa. Lah, yang dimaksud doa di sini adalah doa khusus. Ya Allah, saya punya hajat, ya kan? Untuk doa, saya punya hajat ini. Nah, nggak sempat dia mengungkapkan doa hajat, tapi doa yang dipanjatkan adalah dilindungi dari setan yang terkutuk, ya kan? Kemudian apalagi dalam Al-Quranul Karim itu selalu hampir setiap juz di situ ada doanya, ya kan? Ada doa seperti di juz 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail setelah usai membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu podo ya maksudnya kan. Nah, artinya kamu nggak cuma doa, tapi ketika membaca Al-Quran di situ ada doanya, kok kuat ya. Di juz 2 pun juga ada doanya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, iya, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Juz 3 ada doanya. Doanya kaum Hawariyin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Iya kan? Di juz 4 ada doa panjang juga doanya. Rabbana, dari ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Seperti itu. Bahkan dalam contoh, setiap kali Rasulullah SAW membaca ayat yang berkaitan dengan azab, beliau berdoa terlebih dahulu, doa perlindungan kepada Allah. Ketika beliau membaca ayat, menjumpai ayat yang berkaitan dengan nikmat surga rahmat Allah, beliau berhenti untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Makanya yang dimaksud tadi doa adalah doa hajat, hadis itu. Tidak sempat doa, dimaksud doa hajat. Ya Allah, kalau ingin haji, ya Allah, kalau ingin nikah lagi, ya Allah, dan seterusnya. Itu nggak ada minta itu, insya Allah. Ya. Tapi tergantung ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Alhamdulillah. Ya Allah, terus di anak-anak muda wis apa enggak sempat menyebut apa, otomatis nanti insyaallah. Yang kedua, apakah iktikaf itu hanya khusus di dalam masjid? Memang iktikaf itu hanya ada di masjid. Tapi untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid, di mushola bisa ya, bahkan di ruang terbuka juga bisa, di tepi danau juga bisa. Yang penting kita melakukan sholat bebas lah, di mana saja bebas. Bagaimana syekh-syekh kami itu di Syria biasa kalau malam Lailatul Qadar mengajak kami santri-santrinya itu ke perkebunan, ya, kebun atau kebun itu di sana qiyamul lailnya di tempat terbuka kebun ya. Tapi didesain kebun di Syria itu didesain hampir semua buah itu ada di sini. Ada buah tinnya, ada buah zaitunnya, ada buah macam-macam yang di Indonesia mungkin nggak kita jumpai, itu selalu ada. Sehingga kita tinggal metik seperti ketika kita di surga nanti. Setelah makan buah-buah kita buat makan daging biasanya waktu malam. Tapi tetap diutamakan iktikaf pada saat Lailatul Qadar itu tetap di masjid. Hanya saja di masjid itu bisa kita lakukan saat tarawih isya, tarawihnya ya. Setelah itu baru kita keluar. Sebab iktikaf itu tidak harus semalam suntuk ya. Iktikaf dalam mazhab Syafi'i itu minimal kita berdiam diri di dalam masjid dalam waktu 2 rakaat ya, dalam waktu apa? Tidak kurang dari 2 rakaat berdiam diri di dalam masjid. Niat nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, selama kita bisa mengisinya 2 rakaat. Syukur-syukur kalau kita masuk masjid minimal 2 rakaat dengan niat i'tikaf, itu sudah masuk dalam kategori ini i'tikaf dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi memang namanya iktikaf itu khusus di bulan Ramadan. Mereka mengatakan demikian atas dasar ini. Tapi kalau mazhab kita, iktikaf itu dilakukan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Hanya saja di dalam bulan Ramadan kita diutamakan atau dilebihkan lagi, lebih kuat lagi hukum sunnahnya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan hukumnya tetap sunnah. Dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum, "Antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'i sujud." Hendaklah kamu wahai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan rumahku, Masjidil Haram khususnya. Untuk siapa? Untuk antahhira baitiya lit-taifina, untuk orang yang tawaf, agar mereka nyaman dengan bersihnya Masjidil Haram itu. Yang kedua, wal-'akifin, dan orang-orang yang iktikaf. Orang iktikaf tidak dibatasi bulan Ramadan. Begitu. Wal-'akifina war-ruk'i sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud tidak dibatasi di bulan Ramadan. Itu dasar kuat dalilnya kita. Makanya dalam masjid-masjid desa biasanya ditulis masjid itu nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Jadi bebas untuk meraih bulan Ramadan itu tidak harus kita berada di masjid ya. Tapi ketika pas bertepatan, tetap ahlul masjid itu akan mendapatkan keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Apa yang dimaksud dengan salam? Salam
Nah, maksudnya adalah taslimul malaikah di ahli masajid. Malaikat-malaikat pada pas bertepatan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, adaduhu ka'adadil hasa fil ardh. Jumlah mereka itu seperti banyaknya kerikil-kerikil yang ada di muka bumi. Sambrek ya, kita pokoknya sambrek. Untuk apa? Untuk nyalami ahlul masajid. Orang yang sedang iktikaf di masjid, tetap kita sholat iktikaf minimal tadi isya, taraweh, syukur-syukur kalau nggak ada tempat rumah lokasi rumah kita biasanya di kota ini sempit, nggak ada kesempatan untuk keluar, nggak apa-apa di masjid saja. Seumpama di dalam rumah tidak masalah, selama kita melakukan seperti amalannya orang tikaf itu ngaji Al-Quran, musola rumah ya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Boleh? Alhamdulillah. Baik, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum tidur. Setelah tidur itu dinamai dengan sunnah tahajud. Nah, untuk penamaan yang disebut dengan ta'yin as-salah atau tahdid. Ta'yin itu menentukan nama salat kita itu bebas. Seperti kita Qiyamul Lail karena di bulan Ramadan, Qiyamul Lail kita ini dinamai dengan salat taraweh. Jadi disebut dengan salat taraweh. Makanya usolli sunat tarawih. Tapi qiyam kita, salat kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Qiyamul Lail. Arti qiyam itu bangun, berdiri untuk salat al-lail, artinya di malam hari. Makanya batasannya salat Qiyamul Lail itu adalah setelah salat Isya. Tidak salat Maghrib. Nek salat Maghrib bukan dinamai Qiyamul Lail karena belum masuk waktu malam. Itu namanya Qiyamul Lail. Makanya Qiyamul Lail jenengan niati apa saja bebas. Seperti salat taubah atau salat tasbih atau salat hajat atau salat nafil sah. Tapi kan kita lakukan di malam hari boleh dinamai dengan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian usai bangun tidur, kita sholat Qiyamul Lail itu disebut dengan tahajud. Disebut dengan tahajud. Tahajud itu bangun untuk sholat namanya. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara waktu malam hari bangunlah dari tidur untuk sholat. Nah, kita mau menamai sholat tahajud kita dengan boleh tasbih, boleh hajat, boleh bebas. Seumpama kita tidak menamai secara khusus, langsung menamai sholat usolli sunat tahajud, itu pun juga sah. Jelas ini? Jelas ini. Kalau kita tidak menamai nama-nama sholat, disebut dengan sholat sunnah mutlak. Mutlak itu pokoknya nggak ada penamaan, yang penting sholat mutlak. Jadi kalau Qiyamul Lail itu didirikan sebelum tidur, setelah sholat Isya. Sedangkan usai bangun tidur disebut dengan tahajud. Sedangkan nama-nama itu bebas kita berikan dalam sholat kita. Jelas ya? Sholat sunnah witir. Kalau witir itu hanya saja batasnya hanya satu rakaat. Sudah kita bahas pada pertemuan kemarin ini. Alhamdulillah. Sabun juga. Sabun gitu. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang bisa mendatangkan rahmat, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, barokahnya bulan Ramadan. Dan dengan besok sudah liburan pulang
kampung ya. Sudah cuti, sudah libur, mudah-mudahan selama libur panjenengan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dijaga yang tetap dijaga imannya, dijaga ketakwaannya, dijaga bersama dengan keluarga, sehat zahiran wa batinan, mendapatkan kemuliaan melalui gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kerja lagi setelah masuk ya, dengan dalam keadaan jauh lebih baik kondisinya, sehingga insyaallah keberkahan itu jauh lebih besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل بيته وسلم تسليما كثيرا. يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن واجعلنا من عتقائك النيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بأسرار سورة الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.